berpangkat ini yang pertama kali akan dipelajari adalah tentang bilangan pangkatnya sendiri. Apabila kita berbicara tentang bilangan pangkat atau pemangkatan suatu bilangan, maka kita ingat kembali tentang apa itu perkalian berulang. Contoh, 2 kali 2 kali 2. Ini kan 3 kali. Kemudian 5 kali 5. Kemudian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini kan semuanya merupakan perkalian berulang. Nah, ini bisa kita nyatakan dengan bentuk pangkat. Karena yang ini muncul 3 kali, ya, maka ini dapat dinyatakan dengan bilangan pangkat 2 pangkat 3. Karena muncul 3 kali. Kemudian, yang ini dia muncul 2 kali. Ya. Maka kita bisa nyatakan jadi bentuk 5 pangkat 2. Ya. Kemudian yang ini perkalian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali, ini dapat dituliskan jadi 4 pangkat 5. Sehingga definisi bilangan pangkat, ya, bilangan pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok tertentu. Perkalian berulang dari suatu bilangan pokok tertentu. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi matematika, ya, di sini Bapak tuliskan, jadi kalau kita punya A pangkat P, itu artinya adalah A kali A kali A kali sampai dengan kali A sebanyak di sini P faktor. Jadi bilangan berpangkat ini adalah merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan pokok tertentu. Bilangan pokoknya itu di sini Bapak misalkan dengan A, ya. Bilangan pokoknya. Itu pengertian dari bilangan berpangkat. Kemudian, ya, ada beberapa catatan penting, ya. Kalau kalian punya 1 pangkat 2, 1 pangkat 3. Kemudian misalnya 2 pangkat, maaf masih 1 ya, 1 pangkat 4. Ini kan artinya 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Itu untuk 1. Akan tetapi ini kasusnya akan berbeda kalau kita punya negatif 1. Ini artinya negatif 1 kali negatif 1. Maka ini sama dengan positif 1. Kalau negatif 1 pangkat 3, maka ini sama aja dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Sama dengan negatif 1. Kemudian kalau negatif 1 dipangkatkan 4, ini artinya negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Ini sama dengan positif 1. Jadi untuk kasus ini tidak ada catatan apapun. Ini tidak ada catatan. Tidak ada hal khusus atau tidak ada catatan. Akan tetapi untuk yang negatif 1, negatif 1 kalau dipangkatkan dengan ganjil, ya, dia hasilnya akan negatif 1. Tapi negatif 1 dipangkatkan dengan pangkat bilangannya genap, ini akan sama dengan positif 1. Genap ganjil di sini jelas harus yang positif. Ganjil dan genap di sini harus yang positif. Ini ganjilnya positif, genapnya juga positif. Itu tentang bilangan atau pengertian bilangan pangkat. Pengertian bilangan pangkat. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, boleh Bapak hapus dulu yang ini.
sebentar, masih ada sisa-sisa ini agak lama menghapus. Ya. Contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini ada 2 ya. Ada bilangan. Ya, bilangan ini 2, bilangannya ada 3 kali. Kemudian ada variabel T. Ada variabel T. Ya. Ini 2 hal yang berbeda, akan tetapi bisa dikelompokkan. T kali T kita tulis sebagai T pangkat 2. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kita tulis jadi 2 pangkat 3. Ya. Akan tetapi, posisi begini kan kurang enak dipandang mata secara matematis ini. Biasanya, di depan variabel baru bilangan. Kalau ini bilangan terletak di belakang variabel, sehingga kita pindah. Yang tadinya di belakang variabel, kita pindahkan ke depan jadi 2T 2 pangkat 3 T pangkat 2. Itu. Mudah-mudahan satu soal ini bisa dipahami dulu. Kemudian contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Tentukan hasil dari 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini. Di sini kita balik lagi ke operasi. Dalam operasi matematis itu ada operasi kali, ada operasi bagi, ada operasi jumlah, ada operasi pengurangan. Dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Untuk perkalian dengan pembagian ini memiliki derajat operasi yang sama, kekuatannya sama, sehingga kita bisa mengoperasikan ya bagi terlebih dahulu. Kenapa bagi terlebih dahulu? Karena bagi terletak di sebelah kiri dari operasi kali. Sekali lagi Bapak jelaskan, di sini bisa bagi terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi dengan kali ini kekuatan operasinya sama. Dan kebetulan posisi bagi terletak di sebelah kiri operasi kali. Sehingga kita lakukan operasi bagi terlebih dahulu. 9 dibagi 3 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini jelas 2 bilangan yang berbeda. Boleh ininya yang diuraikan, atau kalau kalian mau menyederhanakannya, jadi seperti ini saja juga sudah betul sebetulnya. Ya, 3 kali 4 pangkat 3. Ini seperti ini saja sudah betul. Akan tetapi, kalau kalian mau menguraikan, berarti ini sama aja dengan 3 kali 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Sehingga 3 kali 6, 4. Kita kalikan satu persatu. 3 kali 4, 12. Simpan 1. 3 kali 6, 18. Tambah 1, 19. Diulangi. 3 kali 4. Di sini 12. Bapak simpan 2. Di sini. Ya, karena kita punya simpanan 1. 3 kali 4, 12. 12 Bapak simpan angka 2, satunya disimpan. 3 kali 6, 18 tambah 1 jadi 19. Sehingga jumlahnya adalah, atau hasilnya adalah 192. Itu. Kemudian contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Bapak hapus dulu ya. Sebentar. Goyang-goyang.
apabila ada soal begini, yang ketiga, saya tulis contoh yang ketiga. 1/8 pangkat 3 kali, ini soal ya, nomor soal. 1/8 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 kali 1/2. Kali semua. Kalau kita lihat karakteristik soal, 8 ini bisa jadi 2 pangkat. Bilangan dengan bilangan pangkat dengan bilangan pokoknya 2. 4 juga sama. Nah, kita uraikan. 1, ini dulu ya. 1 pangkat 3 pangkat 3. 8 pangkat 3. Ini 8 pangkat 3. Kali 4 pangkat 2 kali 1/2. Kemudian kita uraikan. 1 per. Ini kalau mau dikalikan langsung boleh. 8 kali 8, 64 kali 8. 32 bawah 3. 8 kali 4, 32. Bawah 3, 6 kali 8, 48. Tambah 3, 51. Jadi 512. Kali 16. Ini 16 ya, 4 pangkat 2. Dikali 1/2. Kemudian 16 bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah, betul, hasilnya adalah 8. Ya. Tinggal kita punya adalah 1 kali 8 kali 1. Jadi hasilnya adalah 8/512. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Kalau ini boleh dibagi 2 jadi 4. Kalau ini dibagi 2 berarti 500 dibagi 2 250. 12 dibagi 2 6. 250 tambah 6 jadi 256. Ini juga bisa disederhanakan kembali. Dibagi 2. 2 dibagi 2 ini 256. 100 ya. 100 yang 56-nya dibagi 2 jadi 28 ya. 28 kali 2 kan 56, betul. Ini ternyata masih bisa disederhanakan jadi bentuk 1 per dibagi 2 ini adalah 64. Itu jawabannya adalah 1/64. Ya, bagaimana dengan contoh 3 soal ini?